Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ya semua? Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang dipimpin oleh Koordinator Bapak Muhammad Jumur Hidayat. Kami terdiri dari 40 lebih organisasi buruh dari berbagai tingkatan, dari konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan, ada ojol atau ojek online, perkumpulan ojek online, kemudian ada juga dari TKBM, tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, dan berbagai elemen lainnya. Rencananya akan mengadakan aksi turun unjuk rasa akbar di Jakarta tanggal 10 Agustus tahun 2022. Selain di Jakarta, seluruh kota di Indonesia, di ibu kota provinsi dan di kota-kota seluruh Indonesia yang ada organisasi buruh akan aksi unjuk rasa bersamaan. Ya, mungkin dari daerah juga akan ada yang datang ke Jakarta. Dan selain itu juga nanti ada aksi-aksi dari Bandung yang jelas ya. Untuk lebih rinci mungkin ini akan kami bacakan press release yang dibacakan bergantian. Lemon setelah itu nanti acaranya adalah satu ya pembukaan, yang kedua nanti ada dibacakan press release yang sudah kami buat. Yang ketiga ya yang yel-yel dulu, yang kedua pembacaan, yang ketiga wawancara, yang keempat YouTube yel-yel ya penutup lah, kira-kira begitu. Ya, kita mulai dengan yel-yel. Mungkin lebih bagus dipimpin oleh Ibu Sunarti. Silakan Bu Narti. Oke. Sejuta buruh. Bangkit. Sejuta buruh. Bergerak. Sejuta buruh. Ganti lawan. Lagi Pak. Lagi. Oke. Duduk. Ulang. Ayo. Tegas. Sejuta buruh. Bangkit. Sejuta buruh. Bergerak. Sejuta buruh. Ganti lawan. Terima kasih. Terima kasih siaran pers. Rencana aksi unjuk rasa akbar sejuta buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aliansi Aksi Sejuta Buruh cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja akan melakukan aksi unjuk rasa akbar serentak pada tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta dan di berbagai ibu kota, provinsi, dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Hingga sekarang, aliansi ini tetap diikuti oleh lebih dari 40 organisasi buruh, mulai dari konfederasi, federasi, serikat pekerja tingkat perusahaan, ojol, TKBM, tenaga kerja bongkar muat pelabuhan, dan lain-lain di seluruh Indonesia. Aksi unjuk rasa akbar ini akan dilakukan karena pemerintah maupun DPR tidak menghiraukan berbagai aksi dan dialog, baik sebelum dan sesudah disahkan undang-undang tersebut yang telah dilakukan oleh berbagai serikat pekerja, serikat buruh yang terjadi hampir di seluruh daerah, terutama di Jakarta. Hal ini malahan direspon dengan mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau disingkat P3, sehingga bisa menjadi alat untuk melegitimasi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi menjadi konstitusional dan berlaku di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sudah bermasalah sejak awal pembentukannya, dan hal itu tergambar dengan jelas
dari reaksi yang timbul dari banyak komponen masyarakat. Karenanya bisa dikatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power, dalam pembentukan undang-undang tersebut. Tanda-tanda bahwa pemerintah bersama DPR RI akan tetap melanjutkan cara-cara akrobatik terlihat pada proses revisi Undang-Undang P3 yang prosesnya sangat cepat. Bila kita menyimak putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, akan terlihat bahwa tidak mungkin undang-undang ini menjadi konstitusional bahkan setelah revisi Undang-Undang P3 disahkan, kecuali diulang dari awal sejak mulainya perencanaan dan penyusunan salah satu pelanggaran yang tidak memungkinkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dapat disahkan adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja tersebut melanggar asas yang tercantum dalam Undang-Undang P3. Pelanggaran asas tersebut adalah tidak secara memadai dilibatkannya berbagai pemangku kepentingan termasuk serikat pekerja, serikat buruh sebagai representasi pekerja buruh dalam proses pembentukannya. Secara gamblang, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini melanggar pasal 5 huruf D Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan azas keterbukaan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sehingga sebagai pihak terdampak berlangsung dalam hal ini pekerja garis miring buruh tidak dapat memberikan masukan baik dalam tahap perencanaan dan menyusun draft naskah maupun saat pembahasan di DPR. Selain mengabaikan atas ketentuan itu, maka materi Undang-Undang Cipta Kerja ini banyak melanggar kaidah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana materi-materi muatannya diantaranya mengabaikan asas pengayoman, asas keadilan, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, di mana setiap materi-materi peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dan rasa keadilan sehingga menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Apabila pembentukan undang-undang yang banyak melanggar asas sebagaimana telah disebutkan di atas, maka pekerja garis miring buruh merasakan ketidakadilan serta hilangnya perlindungan dari negara dalam masa bekerja karena status kerja yang tidak ada kepastian akibat kerja kontrak, alih daya atau outsourcing, dari ancaman dan ancaman PHK yang setiap saat menghentinya, serta aturan yang menurunkan standar kesejahteraan. Tentu saja hal ini akan menyebabkan terganggunya keseimbangan, keserasian dan keselarasan serta produktivitas dalam hubungan industrial. Bahkan di samping itu, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Karena mulai dari perencanaan dan penyusunannya tidak melibatkan lembaga kerjasama LKS tripartit. Dan ini artinya apa? Tidak terjadi proses komunikasi, tidak terjadi proses konsultasi, tidak terjadi proses musyawarah secara tuntas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga telah mengabaikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2, pasal 25 ayat 1 dan 2, pasal 27 yang pada dasarnya Serikat Pekerja Serikat Buruh berfungsi memperjuangkan kepentingan anggotanya agar sejahtera
dan berperan dalam mewakili pekerja atau buruh dalam LKS tripartit. Faktanya, serikat pekerja, serikat buruh tidak dilibatkan dalam perencanaan penyusunan draft atau naskah RUU Cipta Kerja. Padahal ini menyangkut nasib buruh dari 56 juta pekerja formal beserta keluarganya, yang artinya juga pasti mempengaruhi kesejahteraan rakyat secara umum. Baik, dari uraian di atas, Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menuntut pemerintah dan DPR untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Bila tuntutan ini dikabulkan, maka serikat pekerja atau serikat buruh siap berdialog dengan konstruktif dari awal untuk ikut serta menyempurnakan kebijakan nasional tentang ketenagakerjaan, baik yang akan diatur dalam sebuah undang-undang maupun aturan-aturan turunannya. Jakarta, 11 Juli 2022. Hormat kami, Aliansi Aksi Sejuta Buruh Cabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Terima kasih. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Sejuta buruh. Terima kasih.